2 minggu menjelang hari pencoblosan, lembaga survei asal Australia Roy Morgan merilis hasil survei tingkat keterpilihan calon presiden Republik Indonesia. Hasilnya, bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara subscribe dan bagikan di media sosial kalian, agar lebih banyak orang yang tahu informasi ini. Pada Maret 2019, elektabilitas calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo Ma'ruf Amin, unggul atas calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Elektabilitas capres petahana Jokowi, menurut Roy Morgan, sebesar 56,5%, sementara Prabowo 43,5%. Dari hasil survei Roy Morgan itu, terpotret keunggulan Jokowi atas Prabowo berada pada kisaran 13%. Survei Roy Morgan ini mengukuhkan survei-survei terkemuka Indonesia yang memotret kemenangan Jokowi. Survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denny JA menunjukkan elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres Jokowi Ma'ruf Amin masih unggul jauh atas pesaingnya, Prabowo Sandiaga Uno. Bahkan, keunggulan itu mencapai angka 2 digit. Dalam temuan terbarunya, yang dipublikasikan 2 April 2019, membeber elektabilitas Jokowi Ma'ruf mencapai rentang 56,8 sampai 63,2%. Sementara lawannya, Prabowo Sandiaga sebesar 36,8 sampai 43,2%. Hasil survei Bonafit lainnya, yakni CSIS, tidak berbeda jauh dari survei LSI dan Roy Morgan. Bahkan, masih sejalan dengan survei Litbang Kompas beberapa hari sebelumnya. Dalam survei CSIS, elektabilitas Jokowi Ma'ruf sebesar 51,4%. Jika diperhitungkan margin of error sebesar 2,21%, maka batas bawah elektabilitas Jokowi Ma'ruf sama dengan hasil survei Litbang Kompas, 49,2%. Selain Roy Morgan, CSIS, Litbang Kompas, dan LSI Denny JA, Jokowi masih unggul dalam 4 survei terakhir seperti Vox Populi, SMARC, New Indonesia Research dan Consulting, dan Carta Politika. Pesan-pesan dari survei itu menyampaikan bahwa sebetulnya Pilpres sudah selesai. Jokowi unggul telak atas Prabowo 2 digit. Keunggulan Jokowi kali ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Pilpres 2014 lalu. Kemenangan Jokowi untuk 2 periode tak terbendung. Jokowi untuk kedua kalinya akan mengalahkan lawannya Prabowo Subianto. Mau tidak mau, suka tidak suka, Prabowo dan pendukungnya harus sekali lagi mengakui keunggulan Jokowi. Mereka harus menerima Jokowi untuk memimpin kemajuan hebat Indonesia ke depan. Serangan hoaks dan fitnah gagal. Keunggulan Jokowi atas Prabowo mengkonfirmasi serangan fitnah dan hoaks yang ditujukan kepada Jokowi selama 4,5 tahun hanya berhasil 25-35%. Jika ada 7-9 juta yang percaya Jokowi PKI, anti-Islam, dan sebagainya, maka jumlah itu masih kalah jauh dengan mereka yang berpikir rasional. Serangan hoaks, fitnah, bahkan gerakan sekelompok orang dari masjid sudah tidak mampu menumbangkan Jokowi. Pertimbangannya adalah mereka yang menebar hoaks, fitnah, dan bergerak dari masjid serta mau mengikuti arahan ganti presiden adalah para pendukung Prabowo itu sendiri. Serangan fitnah dan hoaks yang masih berseliweran menjelang pencoblosan suara sudah mencapai titik jenuhnya. Artinya, apapun fitnah dan hoaks
yang tidak berdasar, tidak punya bukti, sudah tidak lagi signifikan menggerus elektabilitas Jokowi. Aksi Habib Rizik dari Tanah Suci misalnya, juga tidak punya efek dalam mempengaruhi opini publik. Apalagi publik menilai, memang dari dulu, Rizik Syihab kerap menebar provokasi, hoaks dan fitnah yang beredar menjelang hari pencoblosan. Dipastikan akan semakin gencar dilakukan oleh lawan-lawan Jokowi. Namun, orang yang percaya hanya kalangan yang itu-itu saja. Mereka yang menyebar, mereka yang termakan, dan mereka yang mengimaninya. Semuanya pendukung Prabowo sendiri. Sangat yakin, orang sederhana sampai ke desa-desa sekalipun sudah punya preferensi pilihan saat ini yang sudah tidak gampang diubah. Hal yang perlu dikhawatirkan adalah kebesaran hati dan move on para pendukung Prabowo dalam menerima kekalahan. Sinyal-sinyal tidak menerima kekalahan bisa dilihat dari lontaran-lontaran pernyataan dari Prabowo dan para pendukungnya dengan menuduh penyelenggara pemilu curang. Amin Rais, misalnya, jika Prabowo kalah dengan kedok KPU curang, akan menggerakkan people power dan tidak akan ke Mahkamah Konstitusi. Pendukung Prabowo lainnya mengatakan akan mengadu ke PBB. Bahkan, Prabowo sendiri sudah dibisiki menang. Namun yang dilantik orang lain. Hal yang mungkin dilakukan oleh Prabowo dan pendukungnya adalah membuat skenario kerusuhan. Kerusuhan diawali dengan demo-demo di Monas. Alasan kedok demo adalah KPU curang, Jokowi curang, dan TNI Polri tidak netral. Padahal alasan sebenarnya tidak menerima kekalahan. Dalam demo-demo di Monas, hanya ada dua tuntutan, yakni pemilu ulang, atau batalkan pelantikan Jokowi, karena ada kecurangan. Lalu, karena tidak didengar, maka para pendemo berulah dan memancing kerusuhan. Tujuannya adalah mengacaukan pemerintahan Jokowi yang kedua. Lalu, apa skenario kerusuhan itu berhasil dan mudah? Sangat yakin tidak. Alasannya, TNI Polri sudah sangat solid mengamankan Indonesia dari mereka-mereka yang berusaha merongrong NKRI. TNI Polri sudah sangat siap menindak tegas para provokator dan para pengkhianat NKRI. Hal yang penting, sangat penting, dan paling penting adalah datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019. Lalu coblos Jokowi. Jangan takut datang. Jika takut, Banser NU sudah siap menjemput dari rumah. Silahkan kontak Banser NU di wilayah terdekat. Jangan lupa pada malam 17 April, rayakan kemenangan Jokowi dengan ketupat lebaran ala Prabowo. Begitulah prediksi Azharul Hagu.